Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rapat sangat diperlukan oleh lembaga pendidikan, terutama rapat untuk menjembatani antara guru dan wali siswa atau wali santri. Rapat antara guru dan wali santri ini bertujuan untuk membangun hubungan yang baik antara lembaga atau rumah Quran dengan orang tua santri. Saya berbicara tentang rumah Quran karena memang saya mengelola rumah Quran. Dan kali ini adalah rapat antara guru-guru di rumah Quran Nurdiana dengan para orang tua atau wali santri. Rapat ini juga bertujuan untuk mendukung perkembangan pendidikan anak-anak. Ada beberapa tujuan dari rapat guru dan wali santri ini. Di antaranya, yang pertama, mensosialisasikan program Rumah Quran. Jadi Rumah Quran ini punya program bulanan, program semester, program liburan, program sanlat saat liburan, program di bulan Ramadan, program rihlah setiap tahun. Biasanya kita mengadakan outbound sekaligus mengadakan wisuda tahfiz Quran. Hal ini perlu disosialisasikan kepada wali santri, walaupun mereka setiap saat juga dapat informasi di WhatsApp grup. Namun banyak di antara mereka yang mungkin juga tidak membukanya, tidak melihatnya. Karena itu perlu adanya rapat antara guru dan wali santri. Yang kedua, untuk menjelaskan tata tertib para santri di rumah Quran. Ada beberapa tata tertib bagi santri yang harus dilaksanakan pada saat mereka menjadi santri di rumah Quran. Baik itu yang terkait dengan buku-buku pegangan pelajaran ataupun tugas-tugas harian dan lain sebagainya. Termasuk juga saat masuk atau tidak masuknya itu perlu laporan. Jangan-jangan seringkali kita lihat santri itu masuknya terlambat 1 jam. Sudah selesai murojaah sebanyak 1 juz, dia baru nongol, baru hadir. Nah, ini perlu dijelaskan tata tertib ini, jangan sampai keseringan masuk seperti ini. Kalau sekali-sekali mungkin bisa dimaklumi. Kalau setiap saat selalu terlambat, maka dia akan jauh dari target menghafal Al-Quran. Karena setiap hari minimal ada murojaah 1 juz. Demikian juga untuk yang lainnya selain rumah Quran, ada misalnya TK Islam Nurdiana. Itu anak-anak sebelumnya ada tasmi Quran sebanyak 1/2 juz. Ada sholat duha yang dikontrol oleh guru-gurunya. Ada murojaah ayat, hadis, dan doa. Jangan sampai ini terlewat sebelum masuk ke kelas. Jangan-jangan setelah itu selesai baru ada yang datang, para siswanya langsung masuk kelas. Sehingga perkembangannya jauh dengan teman-temannya yang disiplin melaksanakan tata tertib siswa atau santri. Yang ketiga, tujuan dari rapat guru dan wali santri ini adalah
memberikan informasi perkembangan akademik santri. Ini sekaligus ya, sekalian juga pembagian rapot semester. Karena kalau tidak ada rapot semester, bagaimana mungkin kita akan mengetahui, mengevaluasi perkembangan akademik santri? Karena itu ada pembagian rapot semester, orang tua yang mengambil, yang kumpul, maka di situ di guru kelas masing-masing mereka diberikan informasi tentang perkembangan anak-anak mereka. Yang keempat, yaitu memberikan informasi terkait kegiatan lembaga tahfiz yang dilakukan ke depannya. Kali ini menjelang Ramadan, apa kegiatan di bulan Ramadan bagi para santri? Mendekati Ramadan kita akan mengadakan wisuda dan rihla. Biasanya kegiatannya bentuknya outbound. Di bulan Ramadan ada musabaqah hafalan Quran. Biasanya para santri ikut musabaqah tersebut, ikut lomba hafalan Quran. Dan kegiatan wisuda dan rihla atau kegiatan outbound ini jauh-jauh hari memang kita rencanakan dan selalu tepat kita lakukan di bulan-bulan Februari atau mendekati bulan Ramadan. Jangan sampai begitu kita mau wisuda, mau adakan rihla, orang tua santri pontang-panting mengatakan biayanya tidak ada. Padahal biaya sudah kita pres sedini mungkin, sekecil mungkin. Dan kita sudah membuka tabungan santri. Santri bisa menyisihkan uang jajannya untuk ditabung, sehingga pada saat acara wisuda ataupun rihla ataupun outbound, mereka tinggal mengambil tabungannya, sehingga tidak memberatkan orang tua santri. Dan ini harus dibiasakan, mengajari para santri sejak dini untuk bisa menabung dari uang jajannya. Yang selanjutnya, yang kelima, yaitu membangun komunikasi yang harmonis antara lembaga tahfiz Quran atau rumah Quran ini dengan orang tua santri. Rumah Quran Nurdiana ini selain menyelenggarakan pendidikan tahfiz Quran dengan nama lembaga Rumah Quran Nurdiana, pada pagi harinya kita menyelenggarakan Taman Kanak-kanak Islam Nurdiana. Ada juga pengajian untuk para orang tua atau wali santri. Ada Majelis Ta'lim Ummahat Nurdiana. Namun biasanya di majelis-majelis ini yang hadir ya itu saja, para guru dan sebagian wali santri. Tidak semuanya bisa berkumpul. Karena itulah pada saat seperti ini, pada saat pembagian rapot, kita berkumpul, kita ngadakan sedikit tausiah, mungkin bisa saling mengingatkan agar kedepannya bisa ikut kembali kegiatan ummahat di Rumah Quran Nurdiana ini. Jadi komunikasi antara lembaga tahfiz dan orang tua santri tetap berjalan harmonis. Yang keenam, yaitu memberikan dukungan dan motivasi pada santri. Rapat orang tua santri ini, antara orang tua santri dan guru ini, itu membahas bagaimana perkembangan anak, bagaimana juga tentang mendidik anak di rumah. Ada tugas-tugas yang harus diselesaikan dari lembaga tahfiz, sehingga ini akan
membuat santri itu selalu merasa diawasi oleh orang tua mereka. Juga orang tua mendukung apa kebutuhan santri, sekaligus memotivasi para santri agar rajin hadir atau masuk di pengajian Rumah Quran Nurdiana ini. Yang ketujuh, yaitu mendapatkan informasi yang lebih baik tentang kekuatan, kebutuhan, perilaku, dan gaya belajar siswa. Ini masing-masing siswa itu punya kelebihan, ada kekurangan, bermacam-macam gaya belajar mereka. Maka ini harus dikomunikasikan kepada orang tua mereka. Dan yang kedelapan, yaitu menjalin kerjasama yang baik antara guru, orang tua, dan juga santri. Yang kesembilan, memotivasi wali santri untuk ikut terlibat di kegiatan majelis taklim Ummahat Nurdiana. Jadi tujuannya bukan hanya untuk memberi tausiah pada saat pengambilan rapot santri, tapi juga mengajak kembali mereka agar mau ikut terlibat di kegiatan majelis taklim Ummahat. Jadi kalau santri belajar Al-Quran, ibunya atau orang tuanya juga bisa baca Quran. Kalau santri itu menghafal Al-Quran, maka orang tuanya, ibu bapaknya juga minimal hafal Quran. Kalau santri itu belajar bahasa Arab, maka di rumah juga harus ada komunikasi dalam bahasa Arab antara santri dan orang tua mereka. Jadi orang tuanya juga harus belajar bahasa Arab. Jangan sampai santri rapi-rapi menutup aurat, misalnya di rumah atau keluar rumah ibunya nggak pernah nutup aurat. Ini ironi, karena itu harus bersamaan membangun keluarga. Kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajisani. Setiap anak itu lahir dalam keadaan fitrah hanif, dalam keadaan muslim. Orang tuanya lah yang menjadikan dia menyimpang seperti berperilaku Majusi atau Nasrani atau Yahudi. Jadi jangan sampai di Rumah Quran ini kita membangun mereka, kita isi mereka dengan ilmu, dengan akhlak, namun di luar Rumah Quran, di rumahnya digembosi, dikempesi kembali. Ada beberapa santri yang terlihat ngantuk pada saat berada di kelas. Ketika sang guru tanya, kenapa kamu kok lemes ngantuk? Dia bilang kurang tidur. Ngapain aja tidurnya jam berapa? Jam 12 malam ke atas. Apa yang dilakukannya? Main game. Sama adiknya, sama bapaknya. Jadi di sini kita ajarkan baca Quran, menghafal Quran. Di rumah diajarkan berkenalan dengan setan gepeng. HP, main game. Siapa yang membocorkannya? Orang tuanya. Jangan sampai ini terjadi. Harus kita benar-benar membangun anak-anak kita, keluarga kita. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan juga keluargamu, istrimu, suamimu, anak-anakmu dari api neraka. Agar sekeluarga itu bisa masuk surga. Jangan sampai orang tuanya di surga, anaknya di neraka. Atau anaknya di surga, orang tuanya masuk neraka. Maka kita semua mau berkumpul kembali di surga nanti. Adapun yang ke-10,
rapat antara guru dan wali santri ini hendaklah dilakukan secara rutin. Karena itu Majelis Taklim Ummahat Nurdiana ini harus diaktifkan dan benar-benar dihadiri oleh para wali santri agar mereka juga meningkatkan keilmuan, memupuk keimanan bersama-sama. Mungkin ini di antara tujuan diadakannya rapat guru dan wali santri. Semoga bermanfaat buat kita. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الشفيع الأبطاحي ومحمد عربي الصلاة على النبي وسلام على الرسول الشفيع الأبطاحي ومحمد عربي خير مشفع في الورى خير موضع أثرى المشفع في الورى من به حلة عرى كل عبد مذنب من به حلة عرى كل عبد مذنب الصلاة على النبي وسلام على الرسول الشفيع الأبطاحي ومحمد عربي الصلاة على النبي وسلام على الرسول الشفيع الأبطاحي ومحمد عربي ما له من مشبه فزع أمته به ما له من مشبه فزع أمته به من يموت في حبه نال كل المطلب من يموت في حبه نال كل المطلب الصلاة على النبي وسلام على الرسول الشفيع الأبطاحي ومحمد عربي الصلاة على النبي وسلام على الرسول الشفيع الأبطاحي ومحمد عربي الصلاة على النبي